pemberdayaan atas Surabaya masyarakat dan desa. Yang saya hormati Bapak Koordinator P3D Kabupaten Maros beserta TA P3D, ya, Kepala Desa dan Lurah yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua UPK ex PPN Kecamatan Maros Baru. Yang saya hormati para Ketua BPD, Ketua LPM, serta penerima SPP, hadirin dan hadirat yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Bisa mengenai penyimpangan SPP dan akan dimasukkan dalam penggabungan Bundes antar desa atau Bundes bersama. Salah sebentar akan dibahas. Lalu pula kita kirim salam. Bapak sekalian, sehubungan dengan surat permintaan untuk penempatan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, khususnya di Kecamatan Maros Baru ini, berikan waktu untuk mengadakan suatu kegiatan yang akan dilakukan. Dari kegiatan ini, alhamdulillah kita sudah bisa ada waktu, ada ruang untuk melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan sebentar adanya pembahasan dari koordinator P3MD bisa memberikan pencerahan dan apa maksud tujuan daripada penggabungan ex-PPM rally ke Bundes bersama. Itu sebentar ada penjelasan dan insya Allah sebentar Pak Kadi sendiri akan hadir di tempat ini. Beliau sudah menuju ke acara pada hari ini. Saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Maros Baru, yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas PPD Kabupaten Maros, yang saya hormati para kepala desa, yang saya hormati para pengurus, dan mungkin ada di antaranya ex pengurus BPM Mandiri Pedesaan, PK BPM Mandiri Pedesaan. Kali ini sesuai dengan undangan bahwa dalam rangka pembentukan UPKAD, agenda utama kita adalah transformasi UPK ex PMP Mandiri Pedesaan menjadi BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa Bersama. Rangkaian dari itu adalah pembentukan BKAD. Kenapa? Karena kalau kita mau melakukan kerjasama, namanya kerjasama, maka harus didahului dengan adanya sebuah wadah, yaitu sebuah badan kerjasama antar desa. Dana tersebut bersumber dari program yang namanya program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri Pedesaan. Ya, salah satu ada dua jenis dana bergulir, ada simpan pinjam untuk kelompok perumahan kecamatan yang berganti baju menjadi PNPM Mandiri Pedesaan. Nah, sekarang akan berganti lagi dari UPK menjadi BUMDes bersama. Nah, PMPM ini itu berakhir pada tahun 2014, Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan berakhirnya PMPM, ya, ada dana masyarakat atau dana abadi masyarakat yang ditinggalkan, yang sudah dihibahkan. Nah, ini banyak yang salah memahami atau salah mengerti bahwa kenapa
selaku atau pendamping di PNPM Mandiri Pedesaan ya. Ya, selaku ya, 2 kali di Jakarta, 1 kali di Bogor, 1 kali di Malang merumuskan atau perseroan. Ya, setelah dikaji aturan main perseroan dengan penerapan aturan simpang pinjam bisa dinotariskan, diakte notariskan, tapi bukan badannya, bukan organisasinya, tapi aturan main yang disepakati melalui namanya pada saat itu adalah MAD ya, musyawarah antar desa, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Nah, aturan main yang disepakati pada saat MAD itu yang dinotariskan sampai menunggu adanya payung hukum yang tepat, surat ya, mengeluarkan surat, bunyinya persis dengan apa yang apalagi namanya ya, UPK tidak berbadan hukum ya, gitu. Sampai adanya payung hukum yang tepat. Nah, 15. Nah, disitulah mulai diatur ya, diatur secara jelas terkait dengan dana-dana bergulir yang pemiliknya adalah masyarakat, yaitu BUMDes. Ya. Tahapan transformasi itu ada 2, ada namanya persiapan dan ada pelaksanaan. Nah, di persiapan itu mulai dari sosialisasi tingkat pusat ya, pusat, lalu kemudian ke kabupaten, ya di provinsi tidak ada, hanya melintas karena memang tidak ada di sana UPK di level itu. Hitungan nilai aset dana bergulir UPK ya, itu sudah dilakukan oleh inspektorat ya, lalu kemudian review laporan UPK juga dilakukan oleh inspektorat, lalu kemudian kita sosialisasi sekarang di tingkat kecamatan. Nah, menyepakati sebentar pembentukan badan kerjasama antar desa. Terkait aset ex-PNPM, saya kembali ke awal dulu terkait agenda kita pada hari ini itu pembentukan BKD. Yang mana dimaksud BKD di sini adalah Badan Kerjasama Antar Desa, yang tadinya itu ada di masing-masing desa itu Badan Kerjasama Desa. Badan Kerjasama Antar Desa ini ada 3 bentuknya. Yang pertama itu menangani urusan sumber-sumber yang ada di desa, sumber usaha yang ada di desa. Terus yang kedua kegiatan pemberdayaan, yang ketiga keamanan dan ketertiban. Jadi bentuk kerjasamanya itu ada 3. Jadi saya mengambil contoh di Kecamatan Laut dan Bontoa, ada bentuk kerjasama desa yaitu pengelolaan sumber air tawar. Jadi desa yang bekerja sama di sini desa Bontomaranu dengan Bonto Bahari. Jadi yang artinya kita di PMD dengan adanya pembentukan BKD ini, maka kedepannya ada pula legalitas yang muncul dari kerjasama desa tersebut. Tapi kerjasama desa ini tidak terbatas hanya kepada antar desa. Seperti contoh di Jawa itu dia sudah bisa kerjasama antar desa dengan pihak PDAM. Salah satu contoh di sini desa itu mengambil tagihan air masyarakat. Jadi kerjasama dengan PDAM terkait biaya penagihan. Jadi ada keuntungan yang didapatkan di dalamnya yang diatur dalam bentuk kerjasama. Itu namanya kerjasama dengan pihak ketiga. Desa menyalurkan produk dengan kota atau dengan rata. Itu salah satu bentuk kerjasama juga. Jadi terkait tingkat kerjasama yang dilakukan oleh desa, kalau lihat sifatnya dalam desa, dalam kecamatan ataupun lintas kecamatan itu masih di tingkat pendek. Desa yang di Kecamatan Melawa dengan desa di Kecamatan Lapri itu lintas kabupaten, maka tingkatannya itu sampai MOU pada tingkat bupati. Jadi itu tadi bentuk-bentuk kerjasama desa, yang mana kedepannya kalau BKD ini terbentuk, kalau tidak salah Pak di dalamnya itu ada Bundesma Pak ya. Jadi Bundesma itu bagian daripada DKD itu sendiri. Jadi DKD itu ada unsurnya itu ketua, sekretaris, bendahara. Terkait kelompok-kelompok kerja di dalamnya itu kembali kepada bentuk kerjasama desa itu sendiri, apa yang mau dibentuk, apa yang mau dilakukan. Seperti simpang pinjam ada juga kelompok dalamnya. Jadi itu terkait nanti Bundesma itu
transformasinya UPK ke Bumdesma. Jadi berdasarkan hasil review inspektorat tahun tanggal 15 Juni 2022, saldo per Desember Rp993.258 dengan rincian saluran Rp216.227.678. Piutang SPP Rp1.517.211.256 4.326. Nilai buku inventaris Rp3.649. Yang menjadi permasalahan dari dana tersebut terdapat kredit macet SPP 258.455, angsuran pokok yang menunggak 1 sampai 2 kali 308.371.000, angsuran pokok menunggak 5 sampai dengan 6 kali 18.019.000, angsuran pokok menunggak di atas 6 kali itu 647.027.455 rupiah. Jadi itulah tadi hasil review inspektorat terkait aset SPP. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak yang ditanyakan. Sendiri, mengancam sendiri. Saya kan kebetulan waktu saya dulu camat, saya masih mendapatkan program PPM ini. Saya bahkan lupa Spar itu terlibat langsung dulu itu sampai di desa. Kalau ada tagihan atau macet, saya juga itu turun bersama, saya libatkan polsek supaya ya minimal para nasabah ini betul-betul ada keyakinan. Kalau waktu itu kan orang merasa ya kalau dari pemerintah pasti nanti diputihkan, kalau tidak ada diputihkan. Bahkan waktu itu saya ingat saya ada dipenjarakan waktu itu, ada dipenjarakan yang di Simpang, yang di Desa Tanete. Dia menggunakan KTP palsu, dia tinggal 5 coba baru dia ternyata mendapatkan KTP lagi double dengan alamat di Tanete. Waktu itu kan KTP kan KTP manual, belum KTP elektronik, jadi masih kemungkinan terjadi. Kemudian waktu itu dia kelompok itu namanya saja kelompok, padahal dia sendiri, perempuan lagi dia sendiri. Kemudian alasannya uangnya habis karena dia renta, kemudian mobilnya katanya dibawa lari, KTP-nya ganda. Kemudian dia atas nama kelompok tapi dia pribadi. Tapi hal itu mungkin yang seperti kelompok kemudian satu orang itu baik terjadi di beberapa tempat. Itu kan BKAD, karena kita anggap bahwa BKAD yang sebelumnya itu mungkin perlu juga kita melakukan penyegaran sebelumnya, karena justru yang paling berperan penting di sini adalah BKAD, bagaimana caranya terbentuk BKAD, kemudian kita melakukan musyawarah untuk transformasi. Tadi mungkin sudah dijelaskan banyak oleh Pak Aspar. Yang jelas perubahan ini sebenarnya bukan perubahan, hanya berubah nama saja yang digunakan. Tetapi nanti tentu perlu pembaharuan seperti sampaikan Pak Aspar. Ya nanti kan ada anggaran dasar anggaran rumah tangganya ini namanya Bumdesma. Intinya begini, memang selama ini mungkin masih ada yang salah paham antara Bumdes dengan Bumdesma. Tetapi di perubahan kan dulu itu UPK itu kan termasuk kelurahan di dalamnya. Di petunjuk yang baru di PP itu dan di Permendes itu karena namanya baru usaha milik desa bersama, ya tetap kelurahan di dalamnya ada. Intinya hanya berganti baju saja. Apa yang membedakan nantinya? Yang membedakan yang paling gampang kita pahami adalah UPK itu kan tidak berbadan hukum. Kan dulu dia UPK ini dibentuk berdasarkan program. Pak Desa Majangan itu juga paham. Berbadan hukum nantinya karena tetap nanti didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Itu bedanya. Ada BKAD, secara otomatis bagian dari kami pengurus, khususnya mungkin di desa Pak Desa dan Pak Lurah, bagian dari penanggung jawab. Dengan adanya penanggung jawab ini, apakah PMPM ini melaksanakan kan tadi sudah disebut bahwa dia hanya ganti nama, personel tetap dan sama. Apakah dengan maksudnya di dalam naungan BKAD ini tetap menjalankan ADRT yang sudah diolah sedemikian rupa tanpa mungkin melibatkan desa kembali
duduk bersama bagaimana apakah kita verifikasi ulang, karena kita sudah ada beberapa ada dua naungan di sini ex-PMPM dengan desanya itu. Nah, apakah dengan saya ulangi, kemudian tugas yang sebelumnya tetap dijalankan tanpa ada keterlibatan desa dalam verifikasi ada di sini. Jadi bicara PMPM selesai, karena memang program PMPM ini kan sudah tidak pedesaan. Ini yang mau bertrans BUMDesma. Nah, kalau hanya ganti nama, berarti seluruh aturan main yang sudah dijalankan itu sama. Lalu kemudian apakah tidak ada verifikasi dan lain sebagainya? Itu tetap melakukan hal itu. Jadi ketika dia menjadi anggaran dasar, anggaran rumah tangganya yang selama ini tidak kalau Nanti terpanik. Jawabnya dari mana? Reklamasi. Hukum ini sisa di. Kedua dari Reklamasi, yang ketiga boleh masuk. Kita mendengar itu siapa di antara mereka yang bakal kita jadikan ketua. Kepala desa dengan pengurus BPK, hasilnya itu dengan Pak Lurah ya, hasilnya itu nanti sampaikan saja suratnya untuk di SK-kan. SK camat juga ya. Kedua sekretaris bendahara. SK camat juga. Ya, cuma nanti hasilnya itu disampaikan nanti formatnya nanti ada di bidang ini dengan berita acara musyawarah sendiri terbataskan. Jadi dua nanti jadikan dasar di situ supaya kalau ditanya kenapa dia, ya memang dua kali musyawarah. Ada musyawarah hari ini, ada musyawarah terbatas. Musyawarah hari ini menetapkan bahwa mandatnya diberikan ke Pak Camat, Pak Desa dengan pengurus UPK, atau ada tambahan lainnya silahkan kembali Pak Camat di momen yang lainnya. Jadi memperhatikan berita acara hasil pertemuan hari ini dan berita acara nanti pertemuan